Shalom saudara, setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman, dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anaknya masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya.
Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal, dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Salam kanan kiri katakan shalom. Tuhan memberkatimu pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala bashikila barata kala la barata kalabu. Engkau sungguh baik Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Ura la 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 barata kala barata kala bashela. Syakara bashela. Shikila la 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 barata kala bashela bashela. Engkau sungguh teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata ya Bapa. Tidak terasa Tuhan, ini adalah ibadah kami terakhir Tuhan di tahun 2024 ya Bapa. Kami percaya setiap kami yang hadir, kami mau naikkan ucapan syukur kami karena Tuhan telah menyertai sepanjang tahun 2024 ini ya Bapa. Banyak Tuhan yang kami lalui Tuhan, ada suka duka, tapi kami percaya Tuhan yang kami lewati semua akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami ya Bapa. Jikalau kami Tuhan mengalami proses Tuhan di dalam hidup kami, kami percaya Tuhan mampu menolong setiap kami, sehingga kami akan keluar menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan, kuatkan Tuhan kedua kaki lutut kami ya Bapa, sehingga kami selalu berdoa, memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang takut dan gentar akan Engkau ya Bapa. Dan setiap kami semakin hari Tuhan semakin dekat kepada Engkau ya Bapa. Dan kami percaya ada pewahyuan yang baru yang akan Tuhan berikan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah oleh kebaikan Tuhan kami memiliki hati yang lebih setia lagi Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Bawa kami Tuhan terus makin sungguh-sungguh Tuhan di dalam hadirat-Mu dan lawatan-Mu Tuhan, sehingga kami pulang di tempat ini Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh biodara Yesus, yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan menghibur dan menguatkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Inilah setiap kami ya Bapa yang akan masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Jangan ada satupun Tuhan yang Kau tinggalkan Tuhan di tempat ini ya Bapa, tapi Kau bawa kami Tuhan, tenggelamkan kami Tuhan dalam kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Abah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Colek kanan kiri, ayo kita melompat untuk Tuhan. Ya, semua berjiwa muda, amin. Amin, haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau akan tanganku di saat ku jatuh.
hari ini. Amin. Amin. Tuhan Yesus sanggup memberkati setiap kita. Amin. Tuhan Yesus sanggup menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat dan kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ayo lebih semangat lagi katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Haleluya. Saya percaya berkat yang terbaik Tuhan akan berikan di akhir tahun ini bagi setiap kita. Amin. Kita kalau beriman dan percaya Tuhan akan sedia yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Amin. Karena Allah kita Allah yang hidup. Amin. Dia akan sediakan pemenang-pemenang yang luar biasa di tempat ini. Katakan kanan kiri, engkau memang pemenangnya Tuhan Yesus. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Yesus Raja segala-galanya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang, kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Haleluya, dikatakan baginya, Yesus Raja segala-galanya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, tidakkanlah pancinya, Yesus Raja segala-galanya. Haleluya, bangkitkan Tuhan iman setiap kami Tuhan. Surahkan hatimu Tuhan, lebih dari pemenang. Haleluya, tidakkanlah pancinya, Yesus Raja segala-galanya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Tujuh kanan kiri katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Ada sukacita yang baru? Amin. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syikila barata kalaba syakarata kalabarata kalabu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami wadah sehingga kami bisa memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan akan memberi, Tuhan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus.
di hadapannya Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2024 ini Tuhan. Tidak bisa Tuhan dengan kata-kata Tuhan, tapi dengan hati kami mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord Jesus. Oh, sungguh dan teramat baik bagi kami Tuhan. Yes Lord. Bagi yang bisa berbahasa roh, ayo kita bangun roh kita bersama-sama. Terima kasih Bapa. Oh Yesus Tuhan, haleluya, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji. Saya menjemput kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Jangan melihat kanan dan ke kiri. Terima kasih. Sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Yesus. Yes Lord Jesus, ini setiap kali Tuhan datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Mau katakan terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Anugerah-Mu Hidup ini adalah anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. ku kan memuji-Mu selamanya. Sungguh-sungguh katakan terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bila saudara berdoaan dengan Tuhan di tempat ini, apa yang saudara rindukan, berkata-katalah kepada Dia. Dia telah membawa kita sampai saat ini, semua karena kemurahan, kebaikan. Yes Lord Tuhan, Shikilataka Bashem, Urataka
taka bashikila taka la 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 barataka la bashikila taka la taka la hurtaka la taka la 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 barataka la bashikila taka la 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 barataka la bashaka la bashe. Oh Yesus, kami mempersembahkan Tuhan hidup kami kepada Tuhan. Yes, Lord Jesus. Mungkin Tuhan untuk sepanjang tahun 2024 ini banyak Tuhan yang kami lakukan membuat Tuhan sedih. Kami membuat Tuhan kecewa, kami minta ampun Tuhan. Bila Tuhan kau mau memberikan pembaharuan bagi kami Tuhan Yesus. Kami mau memberikan yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Lewat nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami, tenaga yang Tuhan berikan kepada kami, hidup yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Yes Lord Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Kami mau sembah Tuhan sampai Tuhan datang kali kedua. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, lebih sungguh-sungguh katakan ku bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Saya mengundang Pastor M untuk maju ke depan. Ku bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah
Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Lebih sungguh mulai katakan bersyukur. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami Yesus. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Maratakarala basyakarana maratakarala basikirana masyakarana masyakarana Oratakarala basikirana maratakarana basirola basirolatayarala basikirana masyakarana Kibasikirana tayarala basikirana mayarala basikirana masyakarana Jesus, Jesus, Jesus Pastera takarala bayarala 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 basikirana masyakarana Imasekirana takarala basikirana masyakarana basikirana bayarala Puji syukur kami panjatkan untuk cuaca yang cerah. Puji syukur kami panjatkan buat kesehatan kami. Puji syukur kami panjatkan kami boleh ada di rumah Tuhan hari ini. Puji syukur kami panjatkan kami boleh hadir ibadah terakhir di tahun 2024. Puji syukur kami panjatkan bulan demi bulan kami lalui bersama Tuhan. Puji syukur kami panjatkan hari ini kami akan diberkati. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Roh Kudus. Sehingga kami mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan di akhir tahun 2024 dan kehendak Tuhan untuk kami menghadapi tahun 2025. Kami tahu firman Tuhan hidup, firman Tuhan berkuasa. Urapi kami dengan telinga seorang murid. Urapi kami dengan hati seorang hamba. Sehingga apa yang kami dengar dengan bantuan Roh Kudus kami boleh lakukan. Sehingga hidup kami tidak sama lagi. Tapi hidup kami di tahun 2025 akan jauh berbeda, jauh lebih baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini adalah ibadah terakhir di tahun 2024 untuk ibadah raya ya. Bukan ibadah tahun, tapi ibadah raya adalah ibadah raya terakhir di tahun 2024. Dan waktu saya berdoa sama Tuhan, saya tanya, Tuhan mau ngomong apa di akhir tahun? Supaya kami dapat berkat-berkat baru di tahun yang baru yang akan kita jalani. Lalu Tuhan kasih nats ini, natsnya yang unik dan untuk kita lebih lebih mengenal pribadi Yesus. Tema khotbah hari ini adalah bersyukurlah. Mungkin kita sering dengar tema khotbah bersyukurlah. Tapi kali ini saya mau ngajak jemaat pengerja, kita semua keluarga besar GB Pantai Permata, untuk mengerti makna bersyukur. Mengerti makna bersyukur. Ya, jadi berbeda sekali ketika saya masuk dalam perenungan
untuk bersyukur. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya kita dikasih jam tangan, kita bilang apa? Terima kasih. Ketika kita dikasih bonus Natal, kita bilang apa? Terima kasih. Kalau kita diselamatkan dari bencana, kita bilang apa? Kok mulai kendor. Oke. Kalau kita dikasih hadiah tas baru, kita bilang apa? Haleluya. Ada yang bilang haleluya, ada yang bilang terima kasih. Kalau bayi yang kita kandung dilahirkan dengan selamat dan sehat sempurna, kita bilang apa? Puji Tuhan. Berubah ya sekarang dari terima kasih ke puji Tuhan ya. Kalau kita diluputkan dari bencana kecelakaan, kita bilang apa? Ada yang puji Tuhan, ada yang terima kasih. Sekarang saya mau tanya gini. Oke, kita nonton satu film dulu. Kita nonton satu film dulu ya. Coba putar satu film. Biar lebih kontras. Sehingga nanti khotbahnya melekat gitu ya. Karena firman Tuhan melekat, berarti kita melekat dengan Tuhan. Balita yang terbawa arus deras sungai saat banjir bandang melanda Solo Selatan berlangsung dramatis. Seorang pemuda dengan berani menceburkan diri ke sungai Batang Pulakek untuk menyelamatkan bocah berusia 3 tahun yang hanyut saat banjir bandang. Oke, pause. Kalau kayak gini berterima kasih atau apa? Bayi diselamatkan. Bersyukur apa berterima kasih? Ada yang bilang bersyukur dan berterima kasih. Yang bilang berterima kasih siapa? Yang bilang bersyukur siapa? Oke, kita nonton satu lagi. Nanti kita uji ya. Ayo lanjut. Terjadi di Solok Selatan. Ini kita pernah tahu ya kisahnya ya, kisah Aldi ya. Seorang anak Tuhan yang terapung-apung di laut 49 hari. Ya, rakitnya lepas. Jadi rakitnya diikat, ikatannya lepas. 49 hari dia di laut. Dalam rakit. Ini anak Tuhan. Dia akhirnya diselamatkan. Setelah diselamatkan, dia langsung yang dilakukan itu ini dipotong filmnya. Sebenarnya ada lanjutnya. Dia langsung berdoa. Dia langsung berdoa mengucap syukur. Rasa senang dan lantaran so dapat pertolongan, sempat minta pertolongan pada orang, jadi minta tolong pada orang, dia nyana ada DP jawaban dari kapal. Mungkin kalau menurut kita bahasa atau yang beda kan kita cuma berteriak Kep tolong. Akhirnya Aldi dibawa ke Jepang sama kapal Panama. Ya, di situ ke Dubes RI di sana setempat, ke konsulat jenderal, lalu dipulangkan. Kejadian seperti ini bersyukur atau berterima kasih? Ada yang bilang berterima kasih juga. Ada yang bilang bersyukur juga. Berterima kasih dan bersyukur. Apa beda berterima kasih dan bersyukur? Coba. Terima kasih sama dengan bersyukur. Oh gitu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita belajar firman ya. Kita belajar firman. Jadi jangan sampai kita jadi Kristen-Kristen yang kaleng-kaleng. Kita harus ngerti firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bagus nih buat perenungan. Saya merenung sampai saya pikir, wah ini luar biasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nats ini sudah sering kita dengar. Tapi kalau nats ini hidup dalam hidup kita, pola hidup jemaat dan pengerja pasti berubah. Pola hidup pengikut Kristus yang namanya orang Kristen pasti berubah. Nyatanya, nats ini sering kali digaungkan, sering kali dibacakan, sering kali diberitakan. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak menghidupi firman ini.
Makanya hari ini Roh Kudus mau ajarkan tentang rasa bersyukur sehingga kehidupan jemaat dan pekerja di gereja ini diperbaharui. Dan ketika diperbaharui, saya sangat amat terlalu percaya berkat baru akan datang. Yang mengerti katakan amin. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bersyukur dan berterima kasih. Orang kalau dikasih gaji besar pasti berterima kasih. Orang kalau dikasih hadiah pasti berterima kasih. Orang kalau dikasih hal-hal yang baik atau menerima berita gembira pasti berterima kasih. Ekspresi tertinggi dari rasa berterima kasih adalah tertawa, tersenyum, bahagia. Berbeda dengan ucapan syukur. Ucapan syukur dikatakan dalam Alkitab dalam segala hal. Kalau terima kasih dalam yang baik-baik saja biasanya. Manusia lahir belum tentu memiliki rasa syukur. Kenapa? Kecenderungan manusia lahir selalu mengeluh. Terima kasih itu satu culture atau kebudayaan yang dari kecil kita sudah melihat orang tua kita bagaimana cara berterima kasih. Bagaimana kita dididik, dilatih untuk berterima kasih. Tapi bukan dilatih untuk bersyukur. Karena bersyukur adalah hal yang akan timbul ketika kita merenung. Terima kasih tidak butuh perenungan. Kita di tengah jalan dikasih orang minuman, kita pasti bilang terima kasih. Kita di tengah jalan jatuh, ditolong orang, pasti kita bilang terima kasih. Tapi bersyukur itu beda. Bersyukur butuh perenungan. Bersyukur butuh perhentian untuk merenungkan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Terima kasih nggak butuh perenungan. Terima kasih begitu kita dikasih sesuatu, kita melihat, kita otomatis langsung bilang terima kasih. Tapi bersyukur itu tidak bisa didapatkan instan. Bersyukur butuh proses. Orang-orang yang bersyukur itu berbeda dengan orang-orang yang berterima kasih. Benar atau benar? It is easy to say thank you, but it is hard to say grateful. I'm really grateful. Being thankful and grateful itu dua kata yang berbeda. Kita dengan mudahnya kita bisa bilang terima kasih, tapi belum tentu bersyukur. Sekali lagi, bersyukur butuh perenungan. Tapi dengan bersyukur, kenapa Alkitab mengajarkan kita untuk bersyukur dalam segala hal? Kemarin saya naik mobil sama istri saya lagi diskusi tentang khotbah ini. Lalu saya lihat di depan saya ada mobil carry warna kuning. Itu asapnya kayak bakar B2. Asap knalpot. Wah, itu aduh. Saya pikir ini kebakaran hutan. Gak taunya di depan saya ada carry kuning. Saya bilang sama istri saya, orang di dalam mobil itu, yang bawa mobil itu, yang pemilik mobil itu berterima kasih atau bersyukur? Berterima kasih punya mobil. Dan kalau direnungkan, bersyukur kepada Tuhan punya mobil. Tapi butuh perenungan. Karena belum tentu juga orang yang punya mobil bersyukur kepada Tuhan dengan mobil yang berasap. Bisa berterima kasih dia punya mobil. Bisa berterima kasih dia dikasih ada kendaraan tidak kena hujan. Tapi belum tentu bersyukur. Karena lagi-lagi bersyukur itu butuh perenungan. Banyak anak Tuhan yang hanya tahu berterima kasih, tapi belum tentu bersyukur. Kalau Tuhan ajarkan bahwa kita harus bersyukur dalam segala hal, kenapa ini dikehendaki Allah? Karena dengan bersyukur akan ada hal-hal baik yang lain mengikuti dengan rasa syukur tadi. Dengan kata lain,
Bersyukur ini bagaikan ibu yang memiliki anak-anak yang lain. Kita akan belajar nanti lebih dalam lagi tentang Daud, Raja Daud yang sangat berkenan di hadapan Allah. Dia menulis satu mazmur, dan mazmur itu penuh dengan ucapan syukur. Ada rahasia tersendiri, ada rahasia ilahi tentang bersyukur. Jadi, terima kasih bisa diberikan kepada dunia, bisa diajarkan oleh dunia rasa terima kasih. Tapi rasa bersyukur itu lebih dalam lagi. Orang tua kita mungkin galak, orang tua kita itu tegur kita, orang tua kita tidak selalu mengiyakan apa yang kita mau. Mungkin kita nggak bisa terima kasih atas hajaran orang tua kita. Kita nggak bisa mengucapkan terima kasih atas teguran orang tua kita. Tapi orang yang bersyukur, dia akan bersyukur kepada Tuhan buat orang tua yang memberkati dengan teguran, nasihat, dan tuntunan. Bukan bersyukur kepada orang tua. Mungkin bisa berterima kasih kepada orang tua, tapi bersyukur kepada Tuhan yang telah melahirkan kita dengan orang tua yang demikian. Ketika kita jatuh, kita terluput dari kecelakaan, belum tentu kita berterima kasih dengan darah di kaki, celana yang robek, motor yang rusak. Tapi orang Kristen sesungguhnya, orang Kristen sejati, dia bisa bersyukur bahwa walaupun kejadian sedemikian, dia tidak tidur di ranjang orang sakit. Banyak hal-hal yang butuh perenungan untuk bersyukur lebih daripada berterima kasih. Terima kasih, semua orang bisa terima kasih. Gak usah bilang orang beragama Kristen, semua orang bisa terima kasih. Orang ateis juga tahu terima kasih. Tapi belum tentu orang-orang di luar sana tahu arti bersyukur. Ini penting loh. Dan Tuhan mau ini. Supaya apa? Tahun 2025 kita diberkati lebih lagi. Ini resep sorgawi ini. Saya pelajari ini, saya bilang wow, keren banget. Terima kasih gampang, semua orang bisa terima kasih. Tapi bersyukur itu butuh perenungan. Bersyukur itu butuh pewahyuan. Bersyukur itu butuh perhentian. Dan orang yang sudah bersyukur, tingkah lakunya, perkataannya, perbuatannya berbeda. Karena biasanya bersyukur diberikan kepada yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Tapi berterima kasih diberikan kepada sesama. Pernah gak kita bilang, saya bersyukur kamu datang bro. Biasanya kita ngomong apa? Saya berterima kasih kamu datang. Tapi saya bersyukur Tuhan kirim kamu ke hidup saya. Kan gitu. Jadi bersyukur butuh perenungan. Terima kasih itu butuh penglihatan. Ketika kita diberikan sesuatu, kita pasti langsung berterima kasih. Belum tentu bersyukur. Apa yang kita dapatkan ketika kita bersyukur di tahun 2025? Ini akhir tahun 2024, kita akan menjelang menghadapi tahun 2025. Apa yang akan kita dapatkan dalam sikap bersyukur menurut Alkitab? Kenapa saya bilang menurut Alkitab? Bukan menurut Profesor Anu, menurut motivator ini. Karena dunia bisa berubah. Tapi firman Tuhan gak bisa berubah. Makanya saya ajarkan Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk mengacu kepada firman. Kenapa kita harus bersyukur? Apa yang kita dapat pada saat kita bersyukur? Firman Tuhan katakan apa? Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan punya kuasa. Dan tidak ada satu kuasa pun yang membatalkan firman. Termasuk ketika Allah berfirman tentang Ayub, bahwa Ayub adalah seorang yang soleh. Iblis mencobai Ayub, tapi tetap pada akhirnya Ayub adalah seorang yang soleh. Karena firman Tuhan ya dan amin. Ketika dia pilih kita, tidak ada yang bisa gagalkan firmannya. Ketika dia berkati kita, tidak ada yang bisa gagalkan firmannya. Ketika dia mau selamatkan kita, tidak ada yang bisa gagalkan firman. Saulus menjadi Paulus, Sakius menjadi dermawan. Bahkan wanita di sumur Yakub menjadi penginjil. Ketika Yesus berfirman dan Yesus memilih kita, gak ada yang bisa membatalkan. Karena itu kita harus belajar firman. Ketika kita belajar firman, firman yang adalah Tuhan itu sendiri, tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa tertinggi, yaitu kuasa Tuhan. Kita buka Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Kita belajar makna bersyukur yang pertama.
Mazmur 107 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Yang pertama, ketika kita bersyukur, itu ada pembebasan. Bahasa aslinya adalah redeem. Redeem itu membebas, pembebas. Kalau ditebus ini, bahasa aslinya adalah redeem, dibebaskan. Kita sudah dibebaskan dari kuasa-kuasa yang menyesatkan. Siapa kuasa yang menyesatkan? Bahasa aslinya adalah kuasa daripada musuh. Redeem from the enemy. Redeem from the power of the enemy. Kuasa-kuasa musuh dibebaskan. Artinya apa? Kuasa musuh, kuasa-kuasa yang membuat kita miskin, kuasa-kuasa yang membuat kita menderita, kuasa-kuasa yang membuat kita jadi sombong, kuasa-kuasa yang membuat kita jadi egosentris, kuasa-kuasa yang membuat kita dengki. Itu dibebaskan dari Tuhan. Kita ditebus. Bersyukur adalah hal yang kita dapatkan dan kita tidak bisa berikan kembali. Bersyukur bagaikan hal yang kita tidak bisa gantikan, kita berikan kembali kepada orang yang memberikan kita. Tidak ada yang bisa membebaskan kita dari kuasa-kuasa musuh selain kuasa Tuhan. Makanya kita harus bersyukur. Jika kita bersyukur, maka percayalah, kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidup kita, yang membebaskan kita dari kuasa-kuasa si musuh. Ada pembebasan. Makanya kita harus bersyukur. Yang pertama. Yang kedua, yaitu Mazmur 107, tetap 107, ayat 8 dan 9. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Artinya apa? Terkadang jiwa kita letih, jiwa kita lesu, jiwa kita tidak bersemangat. Kenapa? Terlalu banyak beban, terlalu banyak yang dipikirkan. Tapi Tuhan mau bilang gini, kalau kamu bersyukur, jiwa kamu akan dipuaskan dengan kebaikan. Artinya Tuhan akan pakai kita semua menjadi saluran berkat yang mendatangkan kebaikan buat banyak orang dan diri kita juga. Tuhan akan pakai kita sehingga ada kebaikan yang bisa memuaskan jiwa kita. Saya mau tanya, kalau kita berbuat jahat, kita takut gak? Cemas gak? Kalau kita berbuat baik, kita bahagia gak? Benar apa benar? Pernah berbuat baik gak? Haleluya. Biasa kalau kita berbuat baik ada sukacita kan? Itu yang akan mengenyangkan jiwa yang lapar dan memuaskan jiwa yang haus. Ketika kita bersyukur, Tuhan akan pakai kita menjadi saluran berkat yang hidup untuk berbuat baik, sehingga jiwa kita tidak lagi letih lesu, tapi jiwa kita selalu bersukacita dan bergembira di dalam Tuhan. Ini kalau kita bersyukur. Jadi yang kedua, kalau kita bersyukur, ada berkat yang hidup. Yang mengerti katakan yes. Tahu berkat yang hidup? Diberkati untuk memberkati. Kalau diberkati, ditabung sendiri, itu bukan berkat yang hidup. Tapi diberkati untuk memberkati, nama Tuhan dipermuliakan, itu berkat yang hidup. Kalau nama Tuhan dipermuliakan, kita dipermuliakan nggak? Kurang-kurang. Kalau nama Tuhan dipermuliakan, kita dipermuliakan nggak? Kita dipermuliakan. Karena kita mempermuliakan Tuhan. Motivasi hati kita untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi ketika kita bersyukur, Tuhan akan nyatakan karya-karyanya dalam hidup kita. Sehingga kita bagaikan ranting
yang berbuah. Bukan kita yang berbuah. Berbuah itu karena pokoknya memberikan sari makanan sehingga kita kelihatan berbuah. Tapi sebenarnya yang berkarya itu adalah Kristus dalam diri kita. Sehingga kita punya talenta, kita punya karunia, kita punya hikmat, kita punya kecerdasan. Tapi semuanya dalam kebenaran. Dalam kebenaran pasti ada kebaikan. Ketika ada kebaikan, maka apa yang terjadi dengan tingkah langkah kita, pekerjaan kita, karya kita? Kita bersuka cita karena banyak orang diberkati. Dan ketika banyak orang diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Semakin nama Tuhan dipermuliakan, kita semakin diberkati. Kenapa? Karena kita memberkati. Yang jadi masalah, berkat itu buat memberkati diri kita. Kita duduk di kuasa, kita duduk di kursi-kursi yang untuk memuaskan diri kita. Bukan untuk berbagi dengan yang lain. Ketika kita berbagi, saya percaya air dalam teko, ketika kita tuangkan ke cangkir, air itu tidak pernah habis. Seperti minyak janda sarfa. Kenapa? Tuhan tidak mau kebaikan Tuhan habis dalam hidup banyak orang. Kita akan dipakai Tuhan. Tergantung mau dipakai apa enggak. Yang nggak mau dipakai ya dia stuck. Tapi yang mau dipakai, saya percaya Tuhan akan tambah-tambahkan. Katakan amin. Bilang, saya mau dipakai Tuhan. Karena bagi Tuhan, berkat yang ada di sini, itu kecil. Karena dia pemilik sorga. Sorga itu gak ada tangisan, gak ada sakit penyakit, gak ada tua. Gak ada masa tua dan bulan tua lagi. Gak ada dompet kering, karena gak pakai uang di sana. Semua free. Buah-buahan, coba baca Alkitab di kitab Wahyu, buah-buahan dipetik. Buahnya manis di sorga, buahnya dipetik, dia keluar lagi buahnya. Itu luar biasa loh. Sorga tuh kayak gitu. Kalau Tuhan bisa berfirman menciptakan sorga, lebih lagi ketika dia berfirman untuk hidup kita dimateraikan dengan berkat-berkat. Itu firman Tuhan. Tapi kita harus melekat. Cara melekat gimana? Bersyukur. Bukan hanya berterima kasih. Dalam bersyukur ada terima kasih, tapi rasa syukur itu lebih dalam lagi. Yang kedua, ada berkat yang hidup. Saya percaya kita semua mau diberkati. Amin. Oleh sebab itu, banyak bersyukur. Bilang kiri kanan, bersyukurlah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita buka lagi ayat yang ke-15 dan ke-16. Ayat ke-15 dan ke-16. Yang pertama ada pembebasan, yang kedua ada berkat yang hidup. Ini yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 16. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Dengan bersyukur, maka hal-hal yang menghalangi kita, pintu palang yang menghalangi kita, sehingga kita terkurung, terkunci, terpasung, Tuhan akan hancurkan. Tidak ada tempat yang bisa menahan kita. Tidak ada kurungan yang bisa menahan kita. Tapi semuanya dihancurkan. Sehingga apa? Terjadi pembebasan yang membawa kepada pembaharuan. Tadi pembebasan. Yang kedua ada berkat yang hidup. Ketiga, ada pembaharuan. Kenapa kita diperbaharui? Karena kita keluar dari kurungan lama kita. Kita sudah tidak jadi manusia lama kita. Tapi kita sudah diperbaharui dengan pola pikir yang baru. Dengan hati yang baru. Otomatis pikiran kita baru, langkah kita baru, hati kita baru, berkatnya baru. Amin. Jadi ada pembaharuan. Ketika kita bersyukur, palang-palang besi, katakan palang-palang besi yang menahan jalan kita, menahan pintu keluar kita, dihancurkan. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang baru. Tuhan akan membawa kita kepada pintu-pintu yang baru. Tuhan akan membawa kita kepada berkat-berkat yang baru. Yang pasti berkat ini bukan hanya bicara berkat jasmani Bapak Ibu, tapi juga lebih lagi berkat rohani. Karena ketika kita masuk dalam berkat rohani, berkat jasmani itu bonusnya. Ya, jadi itu penting. Jadi ketika kita bersyukur, yang ketiga ada pembaharuan. Yang keempat,
ayat 21 dan 22. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 107 ayat 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ketika kita bersyukur, kita akan punya keberanian untuk bersaksi. Kita punya keberanian untuk menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan dengan sorak-sorai, dengan gembira, dengan sukacita, dengan semangat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus baik dan selalu baik sama kita. Dengan bersyukur kita tidak takut lagi untuk memperkatakan kebaikan Tuhan. Itu adalah rasa bersyukur. Power of the grateful. Jadi beda orang yang berterima kasih dengan bersyukur. Ini indikator-indikator orang yang bersyukur. Dia berani bersaksi. Gak malu dia katakan tentang Yesus baik. Ini yang keempat. Yang pertama pembebasan. Yang kedua ada berkat yang hidup. Ketiga ada pembaharuan. Yang keempat ada kesaksian. Orang-orang yang bersyukur. Yang kelima. Ini lebih unik lagi yang kelima. Ayat 31 dan 32. Ayat 31 dan 32. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 32. Biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Perhatikan lagi di sini. Orang yang bersyukur, dia tidak akan memuji di rumahnya. Bukan hanya di dalam rumah, bukan hanya di persekutuan doa, tapi dikatakan di sini dalam jemaat umat. Orang yang bersyukur, dia akan masuk dalam komunitas. Orang yang bersyukur, dia akan memuji menyembah bersama komunitas, yaitu gerejanya. Pak, kenapa harus gerejanya? Kan sama aja, doa depan TV juga sama. Banyak itu ayat-ayatnya. Tapi ini salah satunya. Orang yang bersyukur, dia pasti sering doa, pujian, penyembahan di gerejanya bersama jemaat Tuhan dan bersama majelis para tua. Orang yang bersyukur. Minggu depan awal tahun saya akan bawakan rahasia gereja. Kenapa harus ke gereja? Kenapa harus di gereja? Kenapa berkat itu lebih direspon ketika kita bersama-sama dengan jemaat dan para tua-tua. Ada rahasianya itu. Ya, kalau mau tahu rahasianya dari mana, nanti tahun depan saya bawakan, saya bukakan rahasia Alkitab tentang gereja. Ya. Jadi penting. Rasa bersyukur ini sangat penting. Yang kelima, rasa bersyukur ini berarti ada pujian penyembahan di gereja. Dan itu maunya Tuhan. Nanti saya bukakan firman. Tahun depan lah saya bukakan firman. Ya, saya sebagai Bapak Rohani mungkin di sini agak sedikit beda ya dengan Bapak Rohani yang lain. Kalau Bapak Rohani yang lain banyak kan ada beberapa yang membawakan firman yang membuat telinga nyaman. Kalau saya enggak begitu. Kenapa? Saya mau kita semua masuk surga. Ya. Saya seorang bapak yang siap disalib. Karena saya pasti sama dengan Tuhan saya. Tuhan saya jadi salib, berarti saya sama dengan guru saya. Saya harus merasakan salib pelayanan. Ya kan? Tuhan menyembuhkan banyak orang sakit. Tapi begitu dipilih antara Yesus Barnabas dengan Yesus dari Nazaret, semua pilihnya Yesus dari Nazaret untuk disalibkan. Saya siap. Gak apa-apa. Tapi dengan kematian Yesus banyak jiwa diselamatkan. Kalau saya harus mati, menanggung salib, memikul salib bersama Yesus, salib pelayanan,
Yang penting kalian selamat. Itu yang terpenting. Tuhan ngomong sama saya, gak apa-apa nak kamu dibenci, gak apa-apa kamu dimarahin, gak apa-apa kamu disalahpahamin. Yang terpenting mereka diselamatkan. Jadi sekali lagi, enak gak enak, kita harus bersyukur. Ya, harus bersyukur. Di akhir daripada Mazmur Daud, ayat 43 bilang begini. Ya, coba ayat 43 bukannya akhir pasal 107, 43 kalau nggak? Ya, 43. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Butuh perenungan. Dan perhatikan semuanya ini yang baru saja disebutkan. Dan saya percaya kita semua sudah diberikan hikmat sorgawi untuk merenungkan. Sehingga kita bukan hanya berterima kasih, tapi lebih lagi bersyukur. Karena saya percaya ketika kita bersyukur, akan ada hal-hal baru dalam hidup kita. Akan ada jalan-jalan baru. Akan ada pembaharuan baru bagi kita. Kalau berkat baru pasti. Saya lebih banyak sekarang berdoa berkat rohani. Karena saya percaya berkat rohani yang akan membawa kita kepada berkat jasmani. Jangan dibalik-balik. Saya percaya kok Tuhan Yesus sayang kita semua. Saya sudah ngalamin kebaikan Tuhan. Dan kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan. Cuma butuh waktu. Butuh proses. Tapi yang terpenting adalah baik tidak baik. Dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Itu kehendak Allah loh. Ya. Matius 7 ayat 21. Wah, ini ayat favorit lagi nih. Demikianlah firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi masuk sorga harus melakukan kehendak Bapa. Apa salah satu kehendak Bapa? Balik lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mau masuk sorga kan? Hah? Kok yang amin cuma satu orang? Mau masuk sorga kan? Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini kehendak Allah bukan? Kehendak Allah. Mau masuk surga kan? Yang mau masuk surga harus melakukan kehendak Bapa di surga. Salah satunya apa? Mengucap syukur. Ini penting loh. Mengucap syukur dalam segala hal. Baik tidak baik, tetap mengucap syukur. Tentunya dalam ucapan syukur ada terima kasih. Tapi dalam terima kasih belum tentu ada ucapan syukur. Benar ya? Nah, jadi mulai sekarang kita belajar ke standarnya sorga. Bukan standar dunia. Standar dunia terima kasih. Lihat sini. Saya dikasih gaji terima kasih. Saya belum tentu membalas kebaikan daripada orang yang ngasih saya. Saya dikasih hadiah, terima kasih. Tapi saya belum tentu bisa mengembalikan hadiah yang dia berikan kepada saya. Saya hanya bisa bilang terima kasih. Tapi ketika saya mengucap syukur, itu lebih dalam lagi. Karena saya tahu siapa yang kirimkan orang itu kepada saya. Saya tahu siapa yang berotoritas dalam hidup saya. Karena ucapan syukur hanya untuk yang tertinggi, yaitu Tuhan. Paham ya? Pulang dari tempat ini, belajar mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur akan lahir hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ya, akan ada apa? 1, akan ada pembebasan. 2, akan ada berkat yang hidup. 3, akan ada pembaharuan. 4, akan ada kesaksian. 5, akan ada doa, pujian, penyembahan di gereja. Orang-orang yang melimpah dengan ucapan syukur, saya percaya, sangat amat terpercaya, hidupnya pasti lebih indah. Mau kan? Rasakan sorga sebelum masuk sorga? Makanya banyak bersyukur. Ini saya ajarkan satu level untuk bersyukur. Ya, nanti in the beginning of year 2025, di awal tahun 2025, kita akan belajar tentang rahasia gereja. Kenapa sih Tuhan mau kita di gerejanya?
Ada rahasianya itu. Rahasianya. Ya, nanti kita buka. Kita belajar sehingga kita mengerti firman. Kita pelaku firman. Apa yang terjadi? Kita akan diberkati oleh firman. Kita akan diselamatkan oleh firman. Itu yang terpenting. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Bilang kiri kanan, bersyukurlah. Mulai hari ini kita mulai belajar hidup bersyukur. Apapun yang Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Ya. Jadi anak Tuhan yang kuat. Ya. Jangan kaleng-kaleng. Tahu kaleng kan? Tahu nggak kaleng? Kaleng itu kalau dipecet kretek gitu ya. Nah, jangan jadi kaleng-kaleng. Tapi kita jadi anak Kristen. Orang pengikut Kristus yang disebut Kristen sebagai anak Tuhan yang bagaikan baja. Yang kalau pakai tangan diremes nggak bisa, tangan kita yang sakit. Gitu. Ya. Biarkan proses itu berjalan. Tapi saya percaya proses itu mendewasakan kita kok. Amin. Pemusik saya undang untuk ke mimbar. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu sebagai penutup tahun bahwa kita harus bersyukur dan kita tahu bahwa Tuhan selalu baik sama kita. Apapun yang Tuhan izinkan, kasih Tuhan itu baik. Amin. Yuk kita nyanyikan satu lagu. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I will have in your hand. For the moment that I wake up, that I lift my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am taking, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am taking, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am taking, I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkau menyertai kami sepanjang tahun 2024 dan tidak terasa ini adalah minggu terakhir di tahun 2024. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Besar kasih setiamu, perbuatan-perbuatanmu ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dari tempat ini kami bersepakat mau bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Buat penyertaan, pemeliharaan, tuntunan, bahkan terobosan yang kau berikan di tahun 2024. Terima kasih Bapa yang baik. Hal-hal yang tidak terpikirkan, hal-hal yang tidak pernah terlihat di mata,
timbul dalam hati, Engkau banyak sediakan dan nyatakan di tahun 2024. Kami percaya Tuhan, berkat di tahun 2025 akan lebih lagi. Karena kami tahu ada double blessing yang sudah Kau sediakan buat kami. Biarlah kami boleh menerima berkat-berkat yang baru, double blessing yang baru yang dari Tuhan di tahun 2025 dengan cara bersyukur. Karena kami tahu ketika kami bersyukur, ada hal-hal yang dahsyat, ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang ajaib, ada hal yang luar biasa yang Kau berikan dalam hidup kami. Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus. Mampukan kami menjadi pengikut Kristus yang melimpah dengan ucapan syukur. Sehingga bukan hanya kami berterima kasih, tapi lebih lagi bersyukur kepada Sang Pencipta yang sudah menyediakan segala-galanya buat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Materaikan firman-Mu, materaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga berakar, bertumbuh tinggi, dan bahkan lebih lagi menghasilkan buah yang lebat dan manis dalam nama Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan berkat rohani Tuhan, dan bahkan kami percaya berkat jasmani akan mengikuti dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan kami kesetiaan lebih lagi untuk tetap cinta Yesus, tetap bertumbuh di wadah yang Kau tentukan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, kehendak ilahi yang jadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Jadikan kami pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kesehatan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kelepasan, berkat kelegaan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, sampai Maranatha, dan bahkan selama-lamanya. Setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.